Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wa mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyaknya kita kenikmatan ya, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini ya, ibu-ibu bisa meluangkan waktunya. Kita berharap terus ibu dan terus berdoa agar apa yang kita lakukan ini mendapat pahala dan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya serta para umatnya yang merindu akan syafaat beliau yaumul qiyamah. Alhamdulillah, yang kami hormati Ustadz Eko Febrianto hafidhahullah ta'ala, alhamdulillah telah membersamai kami, dan insyaallah semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan urusannya. Begitu juga dengan ibu-ibu yang sudah hadir ya, mau belajar Al-Quranul Karim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga memuliakan kita semua di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang sifatul huruf ya. Jadi ada makharijul huruf, ada sifatul huruf ya. Jadi ternyata ada makharijul hurufnya sama tetapi sifatnya berbeda ya. Kalau sifat terbagi menjadi dua secara umum kemarin, ada sifat yang berlawanan atau memiliki lawan, atau ada sifat yang tidak berlawanan atau tidak memiliki lawan. Sifat yang berlawanan ini ada 5. Walaupun yang kelima ini kita sebutkan kemarin tidak begitu penting ya. Yang 4 ini bisa kita catat betul-betul dan ingat. Yang pertama adalah udara yang berhembus atau hamas, berhembus ya. Ini ada huruf sin, huruf shad dan teman-temannya. Jadi kalau mengucapkan kurang lebih ada 10 huruf ini, maka tidak boleh tertahan udaranya, harus mengalir ya. Kho ya, so ya, terus apa lagi, fa dan lain sebagainya. Dan kemudian lawannya berarti yang tertahan udaranya ya, bukan suaranya, udaranya, karena nanti ada udara tertahan, ada suara tertahan ya. Yang pertama itu tentang udara yang terlepas dan tertahan. Yang kedua adalah suara, suaranya tertahan dan terlepas. Suara yang tertahan ya, ini adalah syiddah ya, keras sifatnya. Seperti apa? Hamzah. Contoh kalau kita sukunkan a ya, terus apa lagi, yuk minun, terus kemudian jim, aj, mantul, jadi tertahan ya. Nah, kemudian yang lawannya adalah terlepas atau rokhwah ya, seperti shin itu jangan ditahan, ashhadu alla, tapi ashhadu, ngalir saja ya. Seperti zal, ini kebiasaan kita menyebutkannya seperti wa itqolah, nah ini salah, yang harusnya wa ilqolah ya, tidak ditahan. Nah, dia lepas saja suaranya, tapi udaranya tetap tertahan. Yang ngalir suaranya, bukan udaranya. Nah, kemudian di tengah-tengah yang suara tertahan dan suara terlepas ada bayinah atau sifat-sifat tawasud, sifat-sifat pertengahan. Ya, ini seperti ain. Itu kan agak tertahan dan agak terlepas. Ro ya. Al ya. An, amma, ini agak tertahan dan agak terlepas. Dan kemudian itu baru 2. Yang ketiga adalah sifat-sifat yang tebal atau isti'la. Jadi lidah kita, isti'la artinya di atas, berarti lidah kita ngangkat ke atas ya. Ini ada 7 huruf ya, huruf khusodok tinkir, ini tebal semua kayak kho, so, sod, kemudian bod, to, terus kemudian qaf dan lain sebagainya. Teman-temannya kita sudah kasih tahu kemarin ya. Lawannya ya tidak isti'la alias tidak tebal ya. Lidah silahkan jauh dari langit-langit. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, yang terakhir adalah itbaq. Itbaq adalah mengumpulkan udara di dalam ya. Hurufnya cuma ada 4 dan semua huruf ini masuk ke huruf isti'la. Tapi huruf isti'la belum tentu huruf itbaq. Itbaq berarti bisa kita katakan tebal, lebih tebal lagi atau tebal kuadrat. Jadi hurufnya ada 4, itu yang punya perut depannya itu sod, dod, to sama zo. Ini seakan-akan kita mengumpulkan udara sebelum melepaskan huruf tersebut dari dalam mulut ya. Seringkali
pipi kita mengembung, tapi boleh mengembung dan boleh juga tidak. Nah, lawannya berarti tidak atau selain 4 huruf tersebut. Adapun yang kelima ini tidak terlalu penting, ismat, ya, huruf yang mudah diucapkan yang tidak diucapkan. Nah, karena kalau kita lihat huruf yang mudah diucapkan ini huruf yang terletak dekat dengan bibir, ya, huruf ba dan huruf mim dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada sifat yang tidak memiliki lawan seperti ro. Ro ini sifatnya takrir, ya, getar. Semua huruf yang punya getar ada huruf ro saja. Ro, l, dengan catatan tidak terlalu berlebihan dalam getarannya. Hanya satu getaran. Cuma bedanya ada yang satu getaran ini jelas, ada yang tidak. L, ya. Ada yang l, tetapi tidak boleh cedal. Al, ya. Nah, itu huruf ro. Juga demikian dengan huruf shin, memiliki sifat tafasis. Nah, memiliki sifat seperti itu. Suaranya nah, itu hanya huruf sin saja, shin saja. Dan kemudian huruf qalqalah, ya. Ya, huruf qalqalah ini kutubu jadin atau baju di toko juga boleh. Ya, huruf to, ba, jim dan lain sebagainya. Dan kemudian ada huruf isdod yang disebut dengan sifat istitolah. Nah, istitolah ini agak ada jeda untuk mengucapkan huruf dod. Contoh, ghairil maghdubi alaihim walal. Nah, itu istitolah namanya. Wal ard. Nah, ada ard. Nah, ini masa ini disebut istitolah atau masa yang panjang atau pengambilan jangka panjang, karena dot itu di belakang, kita mengeluarkannya di depan. Ya, maka jangan terburu-buru. Walad do jangan, tapi walal do, ya. Wal ard, bukan wal ard bukan, tapi wal ard. Habis ra kemudian dot. Wal ard. Jadi apa? Ada masa. Nah, itulah istitolah, hanya dimiliki huruf dot saja. Nah, alhamdulillah itu ringkasannya, ya. Nanti bisa kita lihat materi-materi sebelumnya hanya secara umum, dan kemudian kita masuk kepada materi yang baru. Materi yang baru ini tentang tafkhim dan tarqiq. Tafkhim ini tebal, tarqiq ini tipis. Apa saja yang dibaca tebal dan apa saja dibaca tipis. Sebelumnya kan kita pernah ngoreksi, ya, ternyata banyak yang lewat, banyak yang kurang fokus kepada tebalnya huruf dan tipisnya huruf. Tebalnya huruf, ya, dan tipisnya huruf ini, bab ini dibagi menjadi 3 bagian umum. Yang pertama adalah tebal dan tipis untuk huruf isti'la, ya. Tentunya ini tidak ada tipis tapi tebal semua, ya. Yang pertama isti'la. Yang kemudian yang kedua ro, huruf ro. Yang ketiga huruf lam pada lafzul jalalah. Ada 3. Yang pertama kita bahas tentang tafkhim, ya, huruf isti'la. Huruf isti'la ini yang terdapat pada layar kaca ibu-ibu semua. Huruf sod, huruf qaf, huruf dha, huruf ta, huruf ghain, huruf dod, huruf kha. Ini bacanya tidak boleh tipis, ya. To itu tidak, tapi to, ya. Go saja, tapi go, ya, tebal, ya. Begitu juga dengan huruf ho dibacanya ho, ya, lebih tebal lagi. Nah, itu ada contohnya, udkhuluha, ya, wakhtara, ya. Kemudian huruf sod, wasso, bukan wasso, tapi wasso, ya, lebih tebal lagi, ya. Nih huruf isti'la itu lebih tebal ketika huruf tersebut berharokat fathah dan dhammah. Adapun kasrah tetap tebal walaupun tidak setebal ketika fathah maupun dhammah, seperti ghasiqin, qin, ya. Qin tebal, bukan sekedar kin saja tapi qin, supaya tidak tertukar dengan huruf kaf. Fungsinya itu. Huruf sod kenapa harus ditebalkan? Karena supaya tidak tertukar dengan huruf sin. Coba kalau kita bacanya tipis, siroto. Tapi kalau kita tebalkan, siroto, ya, tebal lagi. Jadi fungsinya tebal tipis ini agak urgen, karena kalau tidak teliti kita bisa mengganti huruf itu dengan huruf yang lain, padahal cuma antara tebal dan tipis saja. Begitu juga dengan huruf to, bisa tertukar dengan huruf ta. Watur,
bukan watur saja, watur, tetapi watur, ya lebih tebal lagi. Karena berbeda antara huruf ta dengan huruf to, ya. Selebihnya huruf dha dan huruf qaf juga demikian. Dan ini adalah huruf isti'la, ya. Pembagian yang pertama. Kemudian kita masuk yang kedua. Kalau tadi tebal semua ya, Ibu. Kalau ini yang kedua. Kalau yang kedua kita fokus kepada satu huruf saja. Kalau tadi ada 7 huruf tebal semua, ini ada hanya satu huruf. Bisa tebal dan bisa tipis. Ya, tafkhim berarti tebal. Nah, ada beberapa huruf ro ini dibaca tebal. Ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah ketika ro ini berharokat fathah, perhatikan. Ya. Dan berharokat dhammah. Perhatikan ya, itu ada yang pertama sama ada yang keempat itu ya, fathah dan dhammah, ya. Silahkan dilihat ya. Wa asrartu lahum israra, ya. Jadi ro. Kalau yang dhammah kafaru atau washkuru. Bukan kafaru saja tapi kafaru. Nah, tebal kan Ibu? Ya. Wa asrartu bukan tapi wa asrartu. Lebih tebal lagi. Jadi ditebalkan huruf ro-nya. Ya. Itu fathah dan dhammah. Dan kemudian yang kedua, huruf yang ro ini berharokat sukun, sebelumnya harokatnya fathah maupun dhammah. Ya, ya maryamu. Ya maryamu. Ya, ro-nya sukun, tapi sebelumnya berharokat fathah. Coba kalau yang dhammah berarti wa inni mursilatun, mursilatun, ya, ro-nya tebal walaupun dia sukun karena sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian yang ketiga, ro-nya sukun, huruf sebelumnya juga sukun. Karena keduanya ini sukun, maka kita lihat huruf ketiga atau belakangnya lagi. Apakah dia berharokat fathah atau berharokat dhammah? Ya, wal fajr walayalin 'ashr, ya, ro-nya sukun waqaf, kemudian shinnya juga sukun waqaf, kemudian kita lihat ainnya, oh berharokat fathah. Was-saf'i wal watr, ya, itu juga tebal. Begitu juga dengan dhammah tadi, wa kitabim mastur, ya, ro-nya waqaf sukun, wawunya sukun. Lihat sebelumnya, ternyata huruf to yang berharokat dhammah. Jadi kalau ada huruf itu sebelumnya dhammah dan fathah, maka ro-nya akan tebal. Ya, fi raqim mansyur, ya, bukan mansyur tipis tapi mansur tebal. Ya, kemudian yang keempat adalah apabila ro ini sukun, depannya ada alif wasal, hamzah wasal. Ya, hamzah wasal itu apa? Hamzah wasal itu hamzah yang tidak terlihat. Ada hamzah qata', ada hamzah wasal. Hamzah wasal itu contohnya di kalimat irji'i, ya. Itu ro-nya sukun, sebelumnya ada hamzah wasal atau hamzah yang tidak terlihat. Kalau hamzah yang terlihat itu ada ain kecilnya di atas alifnya. Itu hamzah qata', hamzah yang terlihat. Nah, hamzah wasal ini biasanya di kalimat-kalimat atau fiil perintah, ya, pada kata perintah. Selanjutnya, yang terakhir adalah inna jahannama kanat mirsada. Ya, ro-nya sukun, sebelumnya kasrah. Nah, sebetulnya ini bisa tipis, tapi dilihat depannya ro ada huruf isti'la. Ya, mirsada. Mirsada. Ro-nya sukun, sebelumnya kasrah. Ya, kita lihat depannya. Kalau depannya huruf biasa, bukan isti'la, dia tipis. Tapi depannya karena huruf isti'la, dia tebal. Disebabkan karena isti'lanya. Karena kalau kita lihat di urean ini, ro ini akan tebal kalau dia bertemu dengan ya fathah, dhammah, kemudian isti'la.
Ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, adalah ro yang dibaca tipis. Ini lebih sedikit daripada ro yang dibaca tebal. Tarqiq. Wa raqiqi ra'a idza ma kusirat kadza kal ba'da al-qasri haitsu sakanat. Imam Al-Jazari mengatakan ro atau tipiskanlah ro, bacakanlah ro ketika dia keadaan kasrah. Jadi yang pertama adalah kasrah. Ro yang berharokat kasrah semuanya tipis. Ya, ro yang berharokat kasrah semuanya tipis. Yang kedua, ro yang kasrah, ro yang sukun sebelumnya ada huruf yang kasrah. Ya, kalau tadi kan ro-nya fathah maupun dhammah, maka tebal. Ya, atau ro sukun sebelumnya fathah atau dhammah, itu tebal. Nah, kalau ini ro-nya sukun sebelumnya kasrah, maka tipis. Ya ayyuhal muddatsir. Ya, muddatsir. Bukan muddatsir. Bukan tebal tapi tipis. Muddatsir. Kum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Bir tipis ya, bukan bil. Ya, diperhatikan. Ya, kemudian sama seperti tadi, ini lawannya ya. Ro yang sukun sebelumnya adalah huruf yang berharokat sukun juga, atau mati. Nah, kita lihat sebelumnya. Ya, kalau dua ini sama-sama sukun, ro dan huruf sebelumnya sukun, maka kita lihat huruf yang sebelumnya lagi. Kalau dia berharokat kasroh, maka dia tipis. Ya, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hijr tipis, tidak hijr. Hijr tipis saja. Ya. Jadi kalau tadi kan sukun, ro-nya sukun juga huruf sebelumnya. Nah, dilihat sebelum hurufnya ini fathah dan dhammah, maka dia tebal. Nah, kalau ini ya, dilihat hurufnya itu kasrah, berharokat kasrah, maka dia ro-nya tipis. Jadi kalau ada ro tapi sebelumnya kok kasrah, pasti dia tipis. Dilihat sebelumnya, huruf sebelumnya atau huruf sebelumnya, dilihat. Ya. Kalau keduanya sukun. Nah, kemudian tambahan yang terakhir adalah ro yang didahului oleh huruf ya. Ini pasti tipis. Ya. Ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir tipis ya. Atau fil khair tipis. Walaupun sebelumnya ada kho kan tebal ya, berharokat fathah lagi. Tapi ketemu ya, karena ya ini adalah yang membuat ia tipis. Karena ya bersifat lain atau lunak, maka kalau ro ketemu ya, dia jadi tipis. Ya, itulah syai'in qadir. Nah, kemudian tambahan, saya tambahkan sedikit, tidak ada di sini. Ada setidaknya empat tempat di dalam Al-Quran ketika kita membaca huruf ro itu boleh tebal dan boleh tipis. Ya, ini bisa untuk pengetahuan saja, tetapi yang dua ini silahkan diingat, yang tebal dan tipisnya. Nah, kalau yang ini hanya tambahan, pengetahuan tambahan. Ro itu bisa dibaca tebal dan baca tipis. Yang pertama dalam surat Saba ayat 12 ya. Di dalam kata kitr bisa kitr, bisa tebal dan bisa tipis. Begitu juga dengan surat Thaha ayat 77, Asri atau Al-Fajr ayat 4. Yasr Al-Fajr kan, walayalin asr was-safi wal watr was-safi wal watr wal laili idza yasr. Ya, yasr. Maksudnya adalah ada ya yang terbuang di sana. Ya, yasri harusnya, tetapi kan dia waqaf jadinya yasr. Harusnya ada ya-nya tapi terbuang, maka dibaca tipis boleh, tebal juga boleh. Kemudian tempat yang ketiga, ini adalah kata nudur dalam surat Al-Qalam. Banyak dia dapatkan, belakangnya itu nuzur. Nuzur ini boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Contoh dibaca tebal, nuzur, tebal, atau tipis, nuzur, ya, boleh baca tipis. Boleh keduanya. Kemudian yang terakhir adalah dalam surat As-Su'ara ayat 63. Firqin. Kata firqin boleh, firqin boleh, firqin.
Silahkan roknya boleh firqin, tebal, boleh firqin, boleh tipis. Nah, keempat lokasi ini di dalam Al-Quran, silahkan boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Ini untuk tambahan saja, tetapi yang perlu diingat yang ini. Ya, yang ada tebalnya, ada tipisnya. Karena itu yang biasanya kita sering jumpai. Kemudian yang terakhir, tadi sudah isti'la, kemudian huruf ro, sekarang yang terakhir adalah huruf lam. Ini sudahlah gampang, kita sudah dapatkan di guru ngaji kita sebelumnya. Jadi huruf lam di lafdzul jalalah pada lafadz Allah. Ya, kalau bukan di lafadz Allah tidak termasuk ini. Yaitu apa? Ada lam tipis, ada lam tebal. Ada lam tebal ya. Pertama ini tafkhim, tebal, maka dibaca Allah. Pada kata Allahumma, bukan Allahumma tapi Allahumma. Syahidallah, ya. Rasulallah, Nabiyallah, Rasulullah. Tebal ya. Bukan Rasulullah. Nah, nanti kalau yang satunya adalah yang tipis, yaitu tarqiq. Itu baru dibaca la, billahi, rasulillahi, fi dinillahi, bismillahi. Nah, ini insyaallah yang ketiga, sangat mudah poin yang ketiga. Tapi silakan untuk ditekankan poin yang roknya ini yang sering agak rumit sedikit, silahkan dihafalkan kapan rok bisa tipis dan kapan rok bisa tebal. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Setelah ini silahkan yang ada mau ditanyakan. Setelah itu, setelah sesi tanya jawab, baru kita akan praktek satu persatu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.